Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Sehat. Yang penting hidup ini sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak kali itu. Kenapa masalah utang aminnya kuat kali ya? Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini topik pembahasan kita di program Ngaji Bareng di TVRI, perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi. InsyaAllah akan dikupas tuntas oleh pakarnya, Ustadz kita Al-Mukarram Profesor Dr. Mudzakkir MA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Apa kesibukan nih Ustadz? Ya, kampus, dakwah, masyarakat, itulah. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz terus Allah berikan perlindungan, Profesor terus Allah berikan taufik, hidayah, kesehatan, sehingga bisa mengkader banyak umat dan bisa mengkader dai-dai ke depannya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Ustadz izin untuk menambah semangat dalam program Ngaji Bareng di TVRI kali ini, alangkah baiknya kita sapa dulu the power of mak-mak yang datang ini, Masya Allah. Ibu-ibu, halo. Masih hidup? Oh masih, Masya Allah. Yang pertama izin kita perkenalkan dulu Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Yel-yel ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kemana? Oh Tegak, iya Masya Allah. Silakan Bu. 3. Assalamualaikum, kami Nurul Hidayah. Assalamualaikum, salam untuk semua. Salam untuk hidayah. Salam untuk semua. Salam untuk semua. Nurul Hidayah semakin jaya. TVRI memang oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu, tepuk tangan. Masya Allah. Walaupun tadi ada nenek-nenek yang belum hafal Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah dari Kota Binjai. Mana nih Ukhuwah Islamiyah? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ukhuwah Islamiyah Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Kami wanita muslimah berakhlakul karimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Majelis Ta'lim Asy-Syuhada. Nah, pimpinan Ibu Hajah Hanifah nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Asy-Syuhada Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, ingin menyapa ibu-ibu semua. Apa kabar ibu-ibu soleha? Alhamdulillah, semangat, pantang menyerah, Allahu
Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian pengajian Majelis Taklim Al-Munir. Oh ini Al-Munir, Masya Allah. Hitam putih ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Munir, Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun 1 Sambirjo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Pengajian Al-Munir sehat, bahagia, alhamdulillah. TVRI semakin ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngompainya baru tadi nih kayaknya ya, Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Silaturahmi. Iya, dari Kota Binjai ini Ustaz. Masya Allah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian silaturahmi Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jatikarya, Binjai Utara. Terus. Berkah menuju ridho Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kita kenalan dulu kepada Majelis Taklim Syuhada, betul ya Bu? Iya, silakan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Perwiritan Syuhada, Kelurahan Pulau Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Sungguh manis si buah ceri. Cakep. Buah pepaya dipotong 7. Cakep. Kami ngaji bareng di TVRI. Iya. Membuat hati Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI, semua kita sudah kenalan kepada masing-masing majelis taklim. Nanti insya Allah dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada guru kita. Nah, kalau tadi ibu kita pakai pantun, aku nggak mau kalah. Boleh? Boleh. Malin kundang anak terkutuk. Nggak cakep Bu, orang malin kundang. Iya, malin kundang anak terkutuk, anak yang terhina dan terbuang. Siapa hadirin yang mengantuk, kudoakan uangnya hilang. Masya Allah. Ayo kita dengarkan kajian kita di sore yang berbahagia ini seputar tentang perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Mudzakkir M.A. Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau sebagai Wakil Rektor di WINSU. Alhamdulillah beliau guru besar dan menjadi guru kita di Provinsi Sumatera Utara. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Mudah-mudahan kita sama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Maksud ayat,
harta benda yang kita miliki dan segala investasi yang ada di dunia ini, bahkan anak-anak yang kita sayangi dan kita cintai, semua itu adalah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Tetapi amal ibadah dan segala kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, itulah sebaik-baik ganjaran pahala dari sisi Tuhanmu, dan itulah sebaik-baik pengharapan dalam kehidupan ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis ta'lim, baik yang tadi datang dari Binjai dan juga yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, para pemirsa ngaji bareng di TVRI Sumut, dan seluruh ibu-ibu baik yang berada di TVRI dan seluruh saudara-saudara kami umat Islam dimanapun berada, yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang kita banggakan, Uja, ini beliau singkatannya Uja, Ustadz Jarod. Insya Allah. Yang kita banggakan, alhamdulillah, di sore Jumat yang berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan kita. Doa kami semoga ibu-ibu yang hadir ini semuanya akan menjadi bidadari sorga. Amin. Menjadi almar'atus salihah. Amin. Itu ada satu hadis Nabi dikatakan, ibu-ibu nih kalau ditanya mau nggak semuanya masuk sorga dari segala pintu manapun yang diinginkan. Cuman 5 orang yang mau ya. Tuh Nabi SAW sebutkan, kalau ibu-ibunya mau masuk sorga dari pintu manapun, ada 4 hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ada 4 hal ini sangat penting. Al-mar'atus salihah idza sholat khamsaha. Wanita yang solehah itu pertama, itulah wanita yang menjaga sholat fardu 5 waktunya. Dia tidak lalaikan, dia tidak tinggalkan. Dia selalu jaga sholat 5 waktunya. Wasomat syahroha. Dan dia berpuasa nanti pada saat bulan Ramadan yang sudah berlalu. Dan dia rajin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bait, tentu dengan izin suami ya kalau puasa-puasa sunnah. Kemudian wahafidhat farjaha. Dia bisa menjaga marwahnya. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia menjaga auratnya. Wa ata'at zaujaha, dan dia patuh kepada suaminya. Selagi kepatuhan itu dalam kebaikan, maka kepada wanita itu Allah katakan, wa qila laha udkhulil jannah min ay abwabin syi'ti. Silahkan kamu masuk sorga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Itu kemuliaan bagi wanita. Tentu wanita yang salehah. Walaupun Nabi pernah katakan, Uja, di satu hadis ya, ma'adharu fitnatam min ba'di lirrijali illa minan nisa. Tidak ada ujian yang paling berat. Bahkan Nabi katakan ini menjadi fitnah bagi kaum lelaki, bahkan nanti sesudah zamanku, ujian yang paling berat itu datang dari kaum wanita. Maka di neraka pun paling banyak wanita juga. Kecuali ibu-ibu yang ikut ngaji bareng nyaman di hati ini, insya Allah menjadi bidadari sorga semuanya. Tema kita pada hari ini membahas perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi. Hari ini kita hidup di bumi Allah. Suatu hari kita harus kembali kepada Sang Pencipta bumi.
Itulah makna ayat yang sering kita baca kalau ada musibah. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Ayat yang singkat ini adalah sebuah peringatan bahwa sebenarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berakhir. Maka kita dilarang berlebihan mencintai dunia ini. Itu disebut Nabi dengan satu penyakit namanya al-wahan. Wahan. Jadi penyakit al-wahan ini hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itulah orang yang mabuk kepayang dengan dunia. Siang dan malam hanya dunia yang difikirkannya. Dan dia benci kepada kematian sehingga tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Di dalam Al-Quran ada 3 perjalanan yang terindah. Tapi perjalanan itu menjadi indah bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak indah kalau itu tidak orang yang beriman. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Amin. Nah, 3 perjalanan ini akan kita lalui. Bahkan ada yang selalu kita lalui. Dan ada yang sudah kita lalui. Ibu-ibu boleh catat ini. Nanti barangkali ada yang mau bertanya, Iya. kita diskusikan. 3 perjalanan yang terindah itu yang pertama, as-sholah. Sholat. Nah, hakikat sholat ini adalah perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pernah katakan dalam satu riwayat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu perjalanan menembus batas. Sebagaimana Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj menembus lapisan langit, menembus batas yang tak mampu dijangkaui oleh manusia biasa. Maka salat itu hakikatnya adalah mi'raj. Kita sedang menuju Allah, bahkan kita sedang bertawajuh. Tawajuh. Hakikatnya kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang kita dirikan itu harus disempurnakan. Tidak saja kita salat secara syariat, mengerti apa yang membatalkan salat, apa rukun salat, apa yang sunnah, yang makruh. Ini kan secara syariatnya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana salat kita mencapai hakikatnya. Sehingga orang yang mendirikan salat itu tidak sekedar dia melepaskan kewajiban syariatnya, tapi salat itu menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Salat itu adalah kerinduan baginya. Salat itu adalah kebahagiaan bagi dirinya. Salat itu adalah ketenangan dalam hidupnya. Dan Nabi SAW pernah katakan itu. Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan di dalam ibadah salat itu qurrata aini, penyejuk hati, ketenangan. Nah, ibu-ibu lah kalau ditanya. Ibu-ibu kalau sudah dengar azan tapi belum salat, ada nggak ngerasa gelisah, merasa kayaknya nggak enak? Tapi ketika ibu-ibu bisa salat, apalagi di awal waktu, apalagi berjamaah, kira-kira bahagia nggak perasaan ibu? Nah, itulah hakikat salat itu. Dia harus menjadi ketenangan, salat menjadi kebahagiaan, kebutuhan, bahkan salat itu menjadi nafas dalam kehidupan kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 40. Saya kepingin tes satu-satu perwakilan. Tapi saya berbaik sangka, pasti sudah hafal ibu-ibu dengan doa ini. Itu doa supaya kita, anak-anak kita, semuanya mendirikan sholat. Kalau ibu-ibu sudah sholat, kita berada pada zona yang nyaman.
Tapi kalau suami kita, anak kita, menantu kita, atau cucu kita belum sholat, sebenarnya kita belum berada pada zona hidup yang nyaman ini. Kenapa mereka belum sujud kepada Allah? Nanti kalau suatu saat kita meninggalkan dunia ini, biasanya nih maaf ya, kapan kita mendoakan orang tua? Biasanya Bu, kapan kita doakan orang tua? Selesai sholat. Pertanyaannya kalau anaknya tidak sholat, kapan dia doakan orang tuanya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Menangis Nabi Ibrahim berdoa itu di depan Baitullah, yang pada hari ini berjuta-juta manusia akan datang ke Baitullah itu. Ya Tuhanku, jadikanlah diriku orang yang sholat sujud kepadamu, dan jadikanlah ya Rob anak keturunanku mereka juga sujud kepadamu, dan pada saatnya mereka sujud di depan Ka'bahmu yang agung dan mulia ini. Perkenankanlah doa kami ya Rob. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah maka sholat yang kita dirikan, begitu kita bertakbir ya ketika sholat, hakikatnya kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali ibu-ibu sholat di Masjid Agung Binjai, sholat di Masjid Agung Medan, sholat di Masjid Raya Medan, tapi hakikatnya memang fisik kita sholat di masjid, di bumi, tapi hakikatnya ruh kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perintah dalam Al-Quran, kalau kita mau sholat, pakailah sebaik-baik pakaian kita. Sebab kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mempersiapkan diri lahir dan batin kita. Kita sucikan jasad dengan wudu, kita bersihkan hati kita, kita cari tempat yang paling bagus, masjid yang paling bagus, kita pakai pakaian yang bagus. Bahkan kalau ada mobil yang mewah, bawa mobilnya ke masjid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab berhadapan dengan Allah yang menciptakan kita. Ini yang pertama. Sehingga kalau itu sudah tumbuh perasaan dalam diri kita bahwa sholat itu adalah mi'raj, perjalanan kita yang sangat indah, dan kita bisa berkeluh kesah, berdoa kepada Allah, kita bisa mengadu atas segala persoalan dalam doa-doa kita ketika selesai sholat, maka jadikan sholat itu menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Jadikan sholat itu kebahagiaan dalam hidup kita, kebutuhan, sehingga kita rasanya tidak tenang dalam hidup ini kalau kita belum mendirikan sholat fardu yang 5 waktu itu. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang muakkadah, qiyamul lail, sholat duha, dan sebagainya. Itu akan memperkuat hati kita untuk selalu merasakan apa yang disebut dengan ihsan. Dan ini yang paling tinggi. Maka orang yang sholat itu, dia harus sampai kepada tingkat ihsan. Dia menjadi muhsinin, orang yang terbaik. Nah itu hakikat dari sholat. Maka ada satu dalil yang sangat harus kita pahami, apa yang disebut dengan ihsan itu. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau sholat, engkau beribadah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, tapi jika engkau belum merasa melihat Allah, fa'innahu yaraka. Maka sadarilah bahwa Allah itu sedang melihat dirimu. Jadi kalau kita merasa dilihat Allah, saya yakin kita akan selalu berbuat yang terbaik. Mengutamakan kejujuran, keadilan, akan muncul rasa takut berbuat yang batil. Kenapa? Sudah ada kesadaran bahwa diri kita sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, menarik Ustaz. Iya. Prof, izin kita potong sejenak, kita bangkitkan semangat dulu mak-mak ini.
Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Tuh Bu, bangunkan nenek itu tuh Bu. Bu, bangunkan sih. Nah, ibu-ibu, tadi kita terhenti perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi itu salah satunya dengan sholat. Nah, ibu-ibu yang ada di studio, ada yang ingin bertanya tentang sholat kah? Atau ada yang mau bertanya Bu? Silahkan. Kami kasih satu kesempatan dulu kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan. Mana ibu-ibu yang mau nanya? Yang mau nanya bukan mau pulang. Silakan Ibu yang megang mikrofon. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supia Eti dari pengajian silaturahmi Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Jatikarya. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah tahu orang itu husnul khotimah? Bagaimana orang itu husnul khotimah? Mungkin Ya. dari sholatnya ya. Yang kedua Dari ada yang mau tanya Bu sholatnya. tentang sholat tadi? Tentang sholat dulu tadi. Mana? Itu tentang sholat tadi. Ya silakan Bu. Tunggu dulu ya Bu. Sini dulu. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prihatini dari Prihatini? Iya. Iya. Dari Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara, Binjai. Yang akan saya tanyakan dari tadi, kayaknya Pak Ustadz cerita tentang sholat dan sholat untuk tentunya kita kaum wanita atau ibu-ibu. Di sini akan saya tanyakan tentang sholat, Pak. Bagaimana caranya kita sholat itu supaya bisa khusyuk? Wah, Itu saja menarik. sedikit itu, tapi sepertinya kami sholat selalu melayang-layang. Gitu. Ya, kemana-mana Bu ya. Ingat mau masak apa kan? Nampak dari mukanya. Terima kasih Pak memang. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tadi Prof. Silakan Ya, dulu ya, Prof. ya. Satu. Silakan. Baik ya, saya sampaikan terima kasih kepada kedua ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama tadi dari ibu tentang bagaimana kita mengetahui seseorang itu husnul khatimah di akhir hayatnya. Iya. Jadi husnul khatimah itu happy ending dia. Happy ending ya. Bahagia dia di akhir kehidupannya. Anu nggak ngerti happy ending Ustaz. Iya. Jadi orang yang husnul khatimah itu itulah mereka orang yang bahagia. Bahagia. Yang nanti di akhir hayatnya dia dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Tertulis dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Al-Fajr. Ini ayat ini sering-sering dibaca, Bu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang sudah bertaubat. Maka di antara orang yang mendapatkan husnul khotimah itu, di antaranya adalah orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Di ujung ayat itu doanya Nabi Sulaiman, ibu baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini juga tanda orang yang husnul khatimah. Ya Tuhanku, ajarilah aku supaya aku dan kedua orang tuaku selalu bersyukur kepadamu. Dan kita sebagai anak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka hidup ini akan bahagia kalau kita selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan selalu dalam berbagai riwayat, kalau syukur itu digandeng dengan sabar. Hayatuna bisyukri wassobri. Kunci hidup itu hanya dua. Kalau mau selamat, mau bahagia hanya dua. Syukur dan sabar. Hari ini kita bertemu, bersyukur. Dalam pertemuan ini, kita jalannya jauh nih, sampai ke Binjai. Sabar. Sabar dia. Lagi sehat, syukur. Prof, izin, Suatu Prof, hari ada. sakit, sabar, itu kuncinya. Prof, izin ada penelpon masuk Prof. Oh ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
Pak Gaus. Ya, ngaji bareng di TVRI. Gaus, Komplek BI. Ya, Pak. Medan. Ngaji bareng TVRI. Iya, Pak Daus, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau numpang tanya ini, apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu suatu anugerah kasih sayang Allah kepada hambanya, dan insya Allah dia masuk surga, Pak Ustaz? Mau numpang sekian dulu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak flashback ke belakang sedikit, Ustaz. Tentang Lailatul Qadar, apakah baik, doa kita sedikit semoga Bapak yang bertanya termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya, intinya bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tentunya orang-orang yang terpilih. Ya. Itulah mereka yang selama di bulan Ramadan, Ya. mereka berpuasa dengan benar, kemudian mereka hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dan mereka berpuasa di siang harinya, mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka bertambah ketaatannya, bahkan nanti setelah Ramadan, juga semakin istiqomah dia dalam keimanannya, semakin baik amal ibadahnya. Itulah sebenarnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya tentu itu anugerah. Dan insya Allah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah jauhkan daripada api neraka. Dan insya Allah bisa menjadi penghuni sorga. Iya. Nah baik, kita lanjutkan tadi dari Ibu ya yang bertanya tentang husnul khotimah tadi sedikit lagi. Bahwa memang orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah itu harus bersyukur, hidupnya bersyukur dan bersabar dia. Maka ibu-ibu supaya bersyukur, jangan terlalu sering studi banding ke rumah tetangga. Dan ibu-ibu jangan terlalu sering pergi ke Baitul Mall. Nanti tidak bersyukur. Akhirnya lalai, hidup penuh keluh kesah. Akhirnya sesak dada. Kenapa? Terlalu banyak belanja online juga. Itu berbahaya. Nah itu maka doa Nabi Sulaiman minta kepada Allah selalu bersyukur. Kemudian dalam doa itu kan menarik itu kalau kita baca. Wa an a'mala sholihan tardahu. Kata Nabi Sulaiman dalam doa itu, ya Rob ajari aku supaya aku selalu beramal ibadah untuk mendapatkan ridhomu. Wa aslih li fi zuriyati. Jadikan aku orang soleh dan anak-anak keturunanku menjadi orang soleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu ya Rob dan masukkan aku dalam golongan orang yang berserah diri. Nah itulah diantara orang yang mendapatkan husnul khotimah. Sehingga nanti dia dipanggil Allah dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Nah yang kedua tadi ada lagi. Ibu prihatin ya, prihatini ya. Iya, Ibu prihatin orang yang hidupnya selalu prihatin. Ya itu bagus lagi berarti. sholat nah kemana-mana pikiran. Ya bagaimana supaya sholat itu khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholat bukan orang sholat yang gak ingat apapun. Orang sholat gak ingat apapun bukan khusyuk, itu ngantuk. Tapi makna khusyuk itu adalah tenang. Maka sholat yang khusyuk, sholat yang tenang. Bagaimana dia bisa tenang? Dia bisa sempurnakan mana rukun sholatnya dia paham. Bacaannya bagus. Kemudian gerakan-gerakannya sempurna. Nah sehingga sholat itu dikerjakan dengan penuh ketenangan. Dan dia sangat menghayati apa saja hakikat gerakan-gerakan dalam sholat itu. Karena sebenarnya gerakan-gerakan sholat juga menyehatkan. Mulai dari takbir, mengangkat kedua tangan, bersedekap. Ini kan simbol kematian ini. Nanti saat jenazah kita sudah terbujur, kita macam sholat tangan nih, bersedekap lagi dia. Nah kenapa kita ada ruku? Nah itu supaya tulang pinggang kita juga sehat dengan gerakan-gerakan itu, dan supaya peredaran darah kita dari jantung ke otak juga berjalan dengan baik. Demikian juga dengan sujudnya dari jantung ke otak, posisi jantung di dada. Nah itu artinya sholat yang khusyuk, sholat yang tenang, dan dilakukan dengan penuh penghayatan.
Nah, persoalannya bagaimana biar khusyuk? Itu dalam satu riwayat Imam An-Nawawi ya pernah memberikan pencerahan biar kita khusyuk. Yang pertama, hudurul qalbi, hadirkan hati. Nah, ini kadang-kadang hati ini suka melanglang buana dia. Kita sedang duduk di TVRI tapi hati ini sudah kelangkat pula dia. Enggak di sini hatinya. Bagaimana bisa sholatnya tenang, dia berdiri di masjid tapi hatinya di mall, hatinya di pajak. Makanya orang sholat itu biar tenang, hudurul qalbi. Dan hati itu dihadirkan. Kadang-kadang dia diganggu oleh setan. Maka sebelum sholat ibu baca Al-Mu'minun 97, 98. Atau surah Al-Ma'uzatain. Yang Al-Mu'minun tadi, wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Hembuskan kanan kiri macam dukun ibu, macam tabib. Hembuskan kanan kiri supaya setan itu pergi dari kita. Biar dia tidak melakukan gangguan, tidak membisik hati kita. Hudurul qalbi. Yang kedua, syuhudul akal. Pikiran ini jangan kacau. Jangan lagi sholat masih memikirkan masakan, lagi sholat memikirkan kredit dan macam-macam, sehingga tidak akan tenang dia. Pikirkan apa yang sedang dilakukan. Siap. Pikirkan, renungkan bacaan kita. Maka paling bagus orang sholat itu paham dia apa yang dibacanya. Ngerti dia ayat-ayat yang dibacanya. Paham dia artinya. Nah kalau itu, ibu selain tenang, bahkan bisa menangis. Kenapa menangis? Paham ayat itu bicara tentang neraka, ayat itu bicara tentang siksaan, sehingga kita bergetar membaca ayat itu. Nah itu sudah disebut khusyuk. Dan satu lagi, orang yang sudah khusyuk dalam sholat, di luar sholat pun, dia sudah mampu menjaga dirinya, tanha anil pahsya wal mungkar. Apa beda pahsya dan mungkar? Pahsya itu kejahatan yang ada di hati. Dengki sama orang bangun rumah, dia demam 2 hari 2 malam. Anak orang menikah, dia yang masuk rumah sakit. Ini bahaya. Berarti dia masih pahsya, menyimpan penyakit hati. Berarti sholatnya belum khusyuk. Dia tidak boleh sombong, tidak boleh pelit. Penyakit-penyakit hati itu dibersihkan dengan sholat. Maka itu disebut fahsya. Kemudian mungkar. Apa itu mungkar? Kejahatan kriminalitas. Perjudian, perampokan, pembegalan, korupsi, dan macam-macam. Sehingga orang yang sudah sampai kepada hakikat sholat, dia akan terjaga. Lahirnya terjaga, batinnya terjaga. Itu hebatnya sholat itu. Karena dia setiap hari bertemu dengan Allah. Malu dia berbuat yang dilarang Allah. Takut dia berbuat sesuatu yang dimurkai Allah. Karena tiap hari menghadap Allah. Tiap hari dia bertawajuh dengan Allah. Dia takbir 5 waktu sholat. Belum lagi qiyamul lail. Sehingga tak ada lagi keberaniannya berbuat kebatilan, kemaksiatan, dan kefasikan dalam hidupnya. Makanya orang yang sudah sampai kepada tingkat khusyuk dalam sholat itu luar biasa itu. Itu tidak mudah mencapainya. Tapi memang dengan kesungguhan ya. Baru kita merasakan nikmatnya pertemuan dengan Allah lewat ibadah sholat 5 waktu. Menarik Prof. Jazakumullah khair. Ngaji bareng di TVRI. Jadi Bu, kalau sholat dalam keadaan khusyuk yang getar tuh hatinya bukan lututnya. Ada yang lutut panjang kali imamnya baca katanya Prof. Masya Allah. Kemudian sebelum ibu-ibu nanya lagi, ini ada perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi. Ada yang kedua dan yang ketiga nih Prof ingin sampaikan dulu, nanti baru kita kasih kesempatan bertanya. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Ustaz, kita nggak banyak lagi waktu Prof. Yang kedua, yang ketiga nanti baru kita kasih kesempatan bertanya. Silakan Prof. Iya baik, yang kedua, yang pertama tadi apa namanya Bu? Sholat. Sholat. Nah itu sholat itu jadikan perjalanan yang terindah. Iya. Yang kedua al-hajj wal umrah. Haji. Perjalanan ibadah haji dan umrah. Nah maka berdoalah kita sebelum malaikat maut datang menjemput, kita sudah sholat di 3 masjid yang ada di dunia ini. Itu doa kita. Itu Nabi katakan la tusyaddu rihal illa fi salasati masajid. Janganlah engkau bersusah payah berjalan di bumi
kecuali pergi ke 3 masjid yang ada di dunia ini. Nah, yang 3 ini boleh ibu menabung, bekerja keras, berdoa siang malam, biar bisa sujud di 3 masjid yang ada di dunia ini. Yang pertama, masjidi, masjidku kata Nabi, Masjid An-Nabawi di kota Madinah. Yang hari ini saudara-saudara kita sebahagian sudah sampai ke Madinah. Dan mereka bisa berziarah di pusara Nabi, dan tidak ada yang tidak menitikkan air matanya ketika melintas di pusara Nabi. Mereka mengucapkan selawat dan salam rindu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwatullah. Apalagi kita bisa sholat di Raudhah, ma baina hujrati wa mimbari raudhah miryadil jannah. Antara rumahku kata Nabi yang sekarang menjadi kuburnya dan mimbarku tempat Nabi berkhutbah itu adalah raudhah, taman dari taman sorga yang kita semua rindu bisa sujud di sana. Yang kedua, wa Masjidil Haram, Masjidil Haram di kota Mekah. Nanti saatnya setelah dari Madinah, jamaah haji akan berangkat ke Mekah. Dan di sanalah mereka setelah bermiqat, berihram, mengucapkan talbiyah panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membahana talbiyah di angkasa raya. Ibadah haji hakikatnya adalah perjalanan terindah menuju Allah, bahkan bertemu dengan Allah. Bertawajuh, apalagi ketika jemaah haji sedang bertawaf di Ka'bah. Semakin ditatap Baitullah, semakin menggetarkan hati. Semakin dipandang, semakin menyadarkan kita. Semakin dilihat, semakin membuat kita menitikkan air mata. Itulah hebatnya Baitullah itu. Dan itu sangat luar biasa. Maka sebenarnya orang yang sedang berhaji, dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Maka definisi haji dikatakan dalam satu hadis, ya, al-hajju Arafat. Haji itu adalah berada di padang Arafah. Nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa dikaitkan dengan Arafah? Padang Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Bisa dibayangkan kalau ibu-ibu yang sudah pernah berhaji, ketika di padang Arafah itu, dengan berpakaian ihram berwarna putih, bahkan laki-laki 2 helai kain ihram, simbolisasi kain kafan itu. Mereka duduk di bumi Arafah, beralaskan padang pasir berbatuan, beratapkan langit biru yang panas membara, rambut-rambut yang kusut, wajah-wajah yang berdebu. Mereka berdoa seolah tidak ada jarak antara bumi dengan langit, menyadarkan. Sehingga orang yang berhaji itu hakikatnya dia harus sampai kepada tingkat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mahabbah, cintanya kepada Allah akan semakin luar biasa. Kenapa? Dia sudah bertawaf di Baitullah. Dia sudah melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Dia sudah duduk di bumi padang Arafah yang merupakan miniatur padang mahsyar. Dia sudah bermiqat di Mina. Dia sudah melakukan MOU. MOU ini memutuskan hubungan dengan setan. Dia sudah membuat komitmen bahwa dengan berada di Mina, dia melontar jamarat. Melontar itu simbolisasi dia melempar sifat-sifat setan yang ada pada dirinya. Nah, sehingga orang yang berhaji itu hakikatnya dia harus sampai kepada tingkat ma'rifat, dan dia sudah merasakan indahnya menatap Baitullah, indahnya sujud di depan Ka'bah, nikmatnya berada di padang Arafah. Maka tidak ada rindu di dunia ini, rindu yang tidak tergantikan kecuali pergi ke Baitullah. Dan ibu harus yakin, jangan katakan saya nggak punya duit, jangan. Tukang bubur pun naik haji. Bayangkan tukang bubur bisa naik haji. Karena haji itu rahasia Allah itu. Siap, Masya Allah. Prof, kita tahan dulu, ada waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Nanti ibu-ibu marah nih kalau nggak dikasih kesempatan. Ibu dari Asyuhada mau bertanya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hanifah. Kami dari pengajian Asyuhada, Dusun 4 Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz yaitu apa itu ihsan Ustadz? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Ibu silakan mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari pengajian Al-Munir, Al-Munir. dari Jalan Tengku Amir Hamzah, Dusun 1 Sambirjo, Kecamatan Binjai. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, alhamdulillah sih kita sudah pernah berangkat ke Tanah Suci. Iya. Tapi dalam pengajian kita ini bagaimana caranya atau tip agar mudah ke Tanah Suci Ustadz? Masya Gitu. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ibu-ibu ke Padang Arafah ya Bu? Ke Padang Bulan udah sering ya kan Bu? Masya Allah. Ibu-ibu silakan nih, 2 lagi nih. Nah, silakan. Nah, kita tampung dulu Prof ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Bu. Kami dari Majelis Taklim Syuhada. Perwiritan Syuhada, Kelurahan Peluberayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, doa terbaik apa agar perjalanan indah kita menuju ilahi Robbi dapat kita lakukan Pak Ustadz? Siap. Karena keluarga-keluarga kita kan masih banyak juga yang belum melaksanakan ibadah haji maupun teman-teman sahabat kita. Mungkin ada dari Ustadz doa yang afdol gitu Ustadz, biar kami cepat melaksanakan. Bu, terakhir Bu. Ada yang mau nanya lagi udah semua ya? Udah, ini aja Prof. 3 ini waktunya sedikit lagi Prof. Paling 5 menit lagi Prof. Ya, Silakan, Prof. kita simpulkan ya. Pertama tadi dari Ibu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Jadi kalau kita terjemahkan, ihsan itu adalah baik. Baik. Orangnya muhsin. Jadi orang yang baik itu disebut muhsin atau muhsinin. Tetapi ihsan itu tidak mudah. Mencapai tingkat ihsan itu tidak mudah. Harus tumbuh kesadaran pada diri kita bahwa diri kita ini selalu dilihat Allah. Ini yang harus ditumbuhkan ini. Orang tidak akan bisa menjadi ihsan kalau tidak ada kesadaran bahwa dirinya dilihat Tuhan. Kenapa hari ini orang nekat berbuat jahat? Sudah hartanya diambil, orangnya dibunuh. Sudah dibunuh, dimutilasi. Udah tuh masuk koper. Dibuang di tepi jalan, di parit. Kenapa dilakukan itu? Karena manusia itu sudah mati rasa takutnya kepada Allah. Tidak ada lagi rasa bahwa dirinya itu akan dihukum Allah. Itu sangat berbahaya. Maka ihsan itu kesadaran diri bahwa kita dalam hidup ini memang harus selalu berbuat baik. Sebab Allah melihat kita. Dan 2 malaikat Raqibun Atid mengawasi kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu tadi bertanya bagaimana tipsnya supaya kita mudah pergi ke Tanah Suci. Nah tentu yang pertama adalah niatkan dalam hati. Niat ini azamkan. Ya Allah, ya Rabb, berikan hamba kesempatan. Berikan hamba rezeki ya Rabb. Hamba ingin sujud di Ka'bahmu yang agung dan mulia. Hamba ingin ziarah di makam Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan setiap kali berdoa. Dan Ibu boleh menabung, yakin. Karena ke Baitullah itu banyak rahasia Allah. Kadang-kadang tidak dari uang kita, dari anak kita. Kadang dari menantu kita. Kadang dari hamba Allah yang datang tiba-tiba, Ibu saya berangkatkan ibadah haji. Nah maka kuatkan niat. Dan salah satu cara juga, ini kan musim haji ini. Ibu sering-sering mengantarkan orang pergi haji. Allah. Jadi kalau ada saudara Ibu, keluarga, tetangga pergi haji, ikut Ibu mengantarkannya. Dan mintakan sama yang berangkat, doakan saya Bu. Dan tidak salah Ibu titipkan 5 lembar Soekarno-Hatta. Biar doakannya Ibu di sana. Ini Bu, doakan saya di sana. Sehingga dia teringat mendoakan Ibu di Arafah, di tempat-tempat mustajab. Jadi kalau sering-sering kita mengantarkan orang berhaji, dan berniat, ya Rabb, hamba ingin seperti ini berhaji, insya Allah dengan kudrah iradah Allah akan sampai ke sana.
Prof, izin Prof, satu tinggal 2 menit lagi Prof, sekaligus Ibu close satu lagi statement. tadi Ya. tentang ya apa doa-doanya. Nah tentu banyak doa yang bisa kita bacakan. Di antaranya tadi surah Ibrahim ayat 40. Itu doanya Nabi Ibrahim di depan Baitullah. Nah yang kedua doanya seperti yang tadi disampaikan, ya Allah beri hamba kesempatan, umur, rezeki, langkah, kesehatan, beri hamba kesempatan bersujud. Itu doa kita. Nah kemudian kalau tadi doanya husnul khatimah, bisa diantaranya doa yang diajarkan Nabi. Allah maja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fih. Ya Allah berikanlah kepadaku sebaik-baik umurku pada akhirnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku di saat menghadapmu dalam golongan husnul khatimah. Amin. Itu doa-doa yang bisa kita baca. Prof, tinggal 1 menit lagi Prof untuk close statement kita. Baik, terakhir ibu-ibu ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 perjalanan tadi, salat, ibadah haji, umrah, yang ketiga adalah al-maut, kematian itu. Nah, maka jadikanlah kematian kita suatu hari nanti adalah perjalanan yang terindah, wisuda kehidupan bagi kita, karena kita pasti akan mengalaminya dan tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian. Selagi kita hidup, mari berinvestasi untuk menghadapi kematian itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal-bekalah di dunia ini, tapi tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan. Itulah iman, ilmu, dan amal soleh yang tak pernah berhenti kita lakukan. Maka jadilah kita orang yang selalu takut kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan cerdas. Surah Al-Baqarah ayat 197. Demikian Ujah yang bisa Masya Allah, syukran Prof, jazakumullah khair, semoga Allah balas dengan kebaikan. Amin, ya Rabbal. Wa barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada Profesor dan terus memberikan suluh di tengah-tengah umat, menjadi guru kita di tengah-tengah umat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio, ada yang mau bertanya berikutnya mungkin terhalang, kami mohon dimaafkan karena kita mengingat waktu. Mudah-mudahan perjalanan terindah menuju ilahi Rabbi dengan salat, haji, dan mengingat kematian ini membuat kita semua untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'a salamah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah